Halo teman-teman, aku Ogi. Jadi di video kali ini kita akan bahas ya. Ini adalah 7 tips Excel yang bisa mempercepat pekerjaan kita teman-teman. Dan di 7 tips ini yang biasanya aku alamin sehingga aku buat video ini teman-teman. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas itu adalah memilih sel kosong cepat teman-teman. Kemudian kedua itu merapikan spasi, ketiga itu replace ya, sorry, replace sel kosong dengan Ctrl plus Enter. Keempat tuh cek data nama Rick ya. Kelima mengatasi formula error. Keenam membagi data ke dalam beberapa kolom, dan ketujuh itu atau terakhir ya teman-teman, itu menggunakan rumus yang namanya upper, lower, dan proper teman-teman. Nah, mungkin di sini kita langsung aja teman-teman. Kita masuk ke tips yang pertama, yaitu memilih sel kosong cepat teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin kita langsung aja ya. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat nih, ini ada data yang dimana kita ingin menghapus sel kosong dengan cepat ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada data yang dimana ada beberapa sel baris yang kosong kayak gini teman-teman. Jadi caranya teman-teman bisa blok dulu datanya yang tuh baris kolom A ya, sorry ya teman-teman, di blok seperti ini. Kemudian teman-teman pergi ke menu Find and Select teman-teman, dan pergi ke Goto spesial kayak gini ya, dan di sini teman-teman pilih blank. Nah, kalau udah klik OK. Nah, di sini ini akan kelihatan nih garis-garis yang keblok warna abu-abu ini ya teman-teman ya. Ini tandanya yang barisnya kosong. Jadi teman-teman tinggal klik kanan dan pilih delete, dan di sini teman-teman pilih entry row. Kemudian klik OK. Jadi sel yang kosong tadi itu sudah terhapus secara otomatis seperti ini ya teman-teman. Gitu ya. Kemudian kita akan masuk cara yang kedua atau tips yang kedua, yaitu merapikan spasi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data yang banyak dan ternyata datanya itu banyak spasinya gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Jadi teman-teman ketik aja sama dengan trim seperti ini, kemudian klik selnya di B6, tutup kurung, kemudian tekan enter gitu ya. Setelah itu teman-teman drag aja rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, jadi di sini untuk spasi yang berlebih seperti ini ya, ini akan terhapus secara otomatis teman-teman jika teman-teman menggunakan rumus trim. Nah, selanjutnya di tips ketiga, di sini teman-teman jika mempunyai data seperti ini, kita akan mau replace sel kosong ya dengan tekan Ctrl plus Enter ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa blok dulu datanya kayak gini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa tekan F5 seperti ini. Sorry, ini blok dulu datanya seperti ini. Teman-teman tekan F5 seperti ini. Dan di sini teman-teman pilih spesial. Nah, kemudian jika udah seperti ini ya munculnya, teman-teman pilih blank dan klik OK. Di sini akan kelihatan yang sel-sel kosongnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketik 0 jika memang ingin dibuat angka 0 kayak gini teman-teman. Kemudian tekan Ctrl plus Enter kayak gini. Jadi akan hasilnya 0 kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya pun nggak kita ketik 0 gitu ya, kita coba ya balik ya. Nah, di sini kita buat teks, misalnya buat sel kosong ya seperti ini, sel kosong. Nah, kalau udah teman-teman tinggal tekan Ctrl kemudian plus Enter. Jadi yang lainnya juga akan kelihatan ya, dari kolom E sampai dengan kolom H gitu ya teman-teman. Nah, itu cara mudah ya. Ataupun di sini teman-teman mau buat misal di angka 0. Jadi kalau misalnya di angka 0 ya, teman-teman ketik aja 0 seperti ini. Tekan Ctrl plus Enter gitu ya. Ini teman-teman, ini hasilnya gitu ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu tips 4, ini dimana jika teman-teman punya data seperti ini ya, ini kan ada datanya ya, dan teman-teman kalau misalnya menggunakan rumus sum ini ya, misalnya teman-teman menggunakan rumus sum ya seperti ini teman-teman blok. Nah, dia nggak akan ngejumlahin teman-teman. Jadi di sini itu
bisa dilihat ya, ini adalah formatnya itu teks teman-teman, makanya dia nggak berhasil. Jadi kalau misalnya datanya banyak, cara mau ngecek formatnya teman-teman pastiin dulu bisa menggunakan cara yang pertama itu pakai is number gini ya, is number. Jadi kalau misalnya formatnya itu teks, dia bakalan true teman-teman. Nah, tutup kurung. Nah, kayak gini. Ini true karena memang ini teksnya adalah number teman-teman. Bisa bisa dihitung ya. Jadi kalau misalnya kita drag ke bawah, ini false karena yang ini itu berupa teks teman-teman. Gitu ya. Jadi caranya gimana? Kalau misalnya ada teks yang kayak gini, teman-teman bisa gunakan rumus ini, value seperti ini. Teman-teman klik aja. Nah, kemudian tekan enter. Kemudian teman-teman drag aja ke bawah seperti ini. Nah, dia akan berubah menjadi angka ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai rumus ini, rumus sum gitu ya, ini kita blok, kemudian kita jumlahin, dia akan keluar totalnya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau kita pastiin lagi ya, jadi kan ini pakai number ya, jadi kita pakai number ya untuk mastiin lagi apakah ini memang teks. Kita coba seperti ini ya, number. Nah, teman-teman klik aja. Nah, ini hasilnya true ya teman-teman ya, karena memang ini adalah number yang memang bisa dihitung teman-teman, gitu ya. Oke, kemudian ini kita hapus dulu ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya itu adalah masuk ke tips kelima, dimana jika teman-teman punya data seperti ini, hasilnya itu adalah div error kayak gini teman-teman. Jadi cara ngatasinya gimana? Kan yang namanya rumus if error ya teman-teman ya. Jadi di sini ini teman-teman bisa menggunakan rumus if error. Jadi di sini teman-teman ketik aja rumusnya if error kayak gini teman-teman. Kemudian ini kita bagiin dulu lah ya. Nah, seperti ini. Kita ingin mengganti hasil errornya itu ke dalam spasi. Nah, kosong kayak gini. Lalu tutup kurung. Nah, kita drag aja rumusnya ke bawah. Nah, hasilnya akan kayak gini. Nah, kalau misalnya yang ini rumusnya, hasilnya itu kita buat teks ya, seperti data tidak ada misalnya. Kemudian tekan enter. Nah, ini kemudian kita drag aja. Maka hasilnya kayak gini juga teman-teman. Maksudnya sesuai dengan permintaan kita untuk mengganti error ya. Itu teman-teman ya. Kemudian cara yang keenam, tips yang keenam ya. Di sini kalau misalnya teman-teman punya data mentah dan ternyata datanya itu dalam bentuk CSV, teman-teman bisa menggunakan text to column. Jadi teman-teman blok aja datanya ya seperti ini. Kemudian teman-teman pergi ke menu tab data dan pilih text to column. Nah, di sini teman-teman pilih yang namanya delimited ya. Kemudian teman-teman klik aja next. Kemudian teman-teman checklist pemisahnya apa ya, misalnya kalau misalnya lain dari semikolon dan koma atau spasi, teman-teman ketik aja di sini di order ya. Tapi kalau di sini kan rata-rata CSV itu kebanyakan koma, jadi klik aja koma, ini ordernya nggak usah. Nah, kemudian kita klik next. Kemudian untuk lokasinya yang mau kita buat yaitu di mana, teman-teman bisa letak di sini ya, misalnya di sini di sel B3, kemudian klik aja finish teman-teman. Nah, dia akan seperti ini teman-teman ya. Ini kita rapiin dulu ya. Nah, ini kan data mentahnya teman-teman ya. Nah, ini adalah yang udah kita pisahin, hasilnya kayak gini, kelihatan ya. Itu ya teman-teman. Kemudian tips yang ketujuh, di sini kalau misalnya teman-teman punya teks yang berisi datanya berantakan, kemudian teman-teman mau kelihatan lebih rapi ya, misal mau diubah ke dalam kalimat huruf kapital semua, jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya rumus upper. Klik seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal drag aja rumusnya ke bawah kayak gini. Namun di sini ini
masih ada spasi berlebih kayak gini teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa kombinasikan ya dengan yang namanya rumus trim. Jadi teman-teman tambahin trim kayak gini ya, kemudian tutup kurung, tekan enter. Jadi teman-teman drag aja ke bawah. Nah spasinya akan hilang ya teman-teman. Kemudian untuk lower, jika teman-teman mau ubah kalimatnya ke dalam bahasa huruf kecil semua, teman-teman bisa menggunakan rumus lower seperti ini. Klik selnya, tutup kurung, tekan enter. Nah teman-teman tinggal drag aja rumusnya ke bawah seperti ini gitu ya. Kemudian untuk proper ya teman-teman, jika mau yang namanya kalimat ini yaitu diawalin dengan huruf besar di awal kata ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gunakan rumus proper seperti ini. Nah teman-teman klik aja selnya, tutup kurung, tekan enter. Habis itu teman-teman drag aja ke bawah seperti ini. BTW ini kenapa kayak gini ini ya, karena masih ada spasi berlebih ya. Jadi karena tadi kita salahnya itu yang di sini bukan yang di sini. Jadi sini teman-teman sama kayak upper tadi ya, tambahin rumus trim untuk menghilangkan spasi yang berlebih. Ini drag aja rumusnya ke bawah ini. Nah maka sudah jadi ya. Jadi ini adalah 7 tips yang memang sering aku alamin di tempat kerjaan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa terapkan. Oke, mungkin video sampai sini teman-teman. Nasar ke teman kalian, mana tahu ini video yang mereka cari. Aku lagi, terima kasih teman-teman.